Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas perkenannya pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara ngaji bareng bersama guru kita Ustadz Dr. Juhdi Rifai MA di Pondok Pesantren Terpadu Darul Amal. Alhamdulillah untuk itu mari kita syukuri kebersamaan kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini di ngaji bareng yang kedua bersama guru kita Dr. Juhdi Rifai MA, insya Allah kita akan menambah pengetahuan kita tentang ibadah kita, yaitu bagaimana sehari-hari kita melaksanakan sholat, dan tentu sholat yang kita kerjakan tentunya salah satu di antara diterimanya sholat adalah harus sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kajian kita pada kesempatan kali ini ada satu tatanan ibadah yang kita kerjakan, yaitu bagaimana hadis yang menerangkan tentang bacaan amin setelah pengucapan di ujung surat Al-Fatihah atau waladhdallin. Nah, bagaimana dengan itu semua? Mari kita sama-sama simak kajian tentang hadis tentang bacaan amin setelah waladhdallin di dalam bacaan sholat. Untuk itu, mari kita sama-sama awali pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi kita pada sore hari ini. Kepada Ustadz Juhdi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Hudaya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi yang sudah disebarkan melalui link WA dan yang lainnya. Yang saya hormati pemirsa jamaah pengajian yang ada di Zoom meeting kali ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hudaya bahwa kita sekarang akan mengangkat satu tema yang berkaitan tentang tambahan Rabbighfirli setelah surah Al-Fatihah di dalam sholat. Saya kira kaitan tentang tema ini tidak asing lagi begitu, karena kita mungkin di masyarakat sering ketika kita ikut jamaah dalam sebuah mushola ataupun masjid, biasanya ya kebanyakan dalam masyarakat di Indonesia ini mereka terbiasa atau masih biasa membaca Rabbighfirli, terutama disampaikan oleh imam. Imam biasanya memberikan semacam komando ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian si imam membaca Rabbighfirli, setelah itu si makmum dengan serempak membaca amin begitu. Nah, dari yang dilaksanakan di masyarakat ini mungkin kita masih ada yang memahami bahwa amin yang dibaca oleh si makmum itu amin yang apa? Artinya amin untuk yang mana begitu. Kalau prakteknya seperti yang tadi memang
bisa jadi ada yang memahami bahwa amin si makmum itu ditujukan untuk ungkapan doa yang disampaikan oleh imam. Ketika imam menyatakan Robbighfirli, amin begitu. Nah pertanyaannya, apakah amin yang dibaca oleh si makmum itu untuk mengaminkan doa yang disampaikan oleh si imam atau bukan? Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya, hal yang perlu kita tahu juga ketika misalnya di masyarakat ya ini sudah populer ketika si imam membaca Robbighfirli ya kemudian si makmum semuanya membaca amin begitu. Nah pertanyaannya, kenapa masyarakat demikian kental dengan praktek seperti ini ya? Nah ini saya kira kita perlu mengetahui begitu sejarahnya seperti apa, latar belakangnya kenapa di masyarakat di kita ini ya biasa membaca Robbighfirli yang kemudian diikuti oleh si makmum dengan serempak aminnya begitu. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih ya, ada satu kitab fikih yang menurut saya menjadi kitab rujukan pokok di pesantren salaf ya, yaitu kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab syarahnya adalah kitab I'anatul Thalibin. Nah, di dalam kitab I'anatul Thalibin di sana dinyatakan bahwa ketika si imam ya membaca Robbighfirli bahkan wali daya, bahkan wali jamil muslimin dan berikutnya, kata pengarang kitab I'anatul Thalibin ya tidak kemudian membatalkan sholat. Ya. Jadi bahasa yang digunakan di dalam kitab itu bukan ada anjuran, bukan ada kesunahan membaca Robbighfirli, tetapi kalimatnya adalah sebatas layaduru. Layaduru itu artinya tidak membatalkan sholat. Nah pertanyaannya kemudian, apakah tambahan Robbighfirli sebelum membaca amin ini ada hadisnya atau tidak? Nah ini saya kira sangat penting sekali karena ketika kita berbicara tentang ibadah, kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil ibadah al hadr, al man'u ya. Asal dari ibadah itu adalah dilarang atau haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya begitu. Nah ini saya kira sangat penting sekali, terlebih ketika kita melaksanakan sholat. Ya, menurut saya sholat khusyuk itu bukan hanya kita harus paham dari arti dan gerakan sholat, tapi kita juga harus mengetahui dalilnya. Ketika kita membaca satu bacaan sholat atau melaksanakan gerakan sholat, lalu kita tahu dalilnya, itu akan lebih menambah keyakinan kemantapan kita di dalam beribadah. Nah pada saat itu maka ibadah kita itu bisa menggapai sholat yang khusyuk begitu. Jadi bukan hanya kita memahami arti atau makna bacaan sholat, tapi kita juga harus mengetahui dalilnya, ya, terutama dalilnya yang sahih begitu. Nah kembali kepada pertanyaan yang tadi, adakah hadis yang menyatakan ada tambahan Robbighfirli sebelum amin? Kalau misalnya kita kaji di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar, katakanlah Kutubus Sittah, Sahih Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Majah, Dawud dan berikutnya, itu tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan itu. Ya. Tetapi kalau misalnya kita buka misalnya Mu'jam At-Tabrani, ya, di situ ada satu riwayat yang mengatakan yang disandarkan kepada Wa'il bin Hujr, seorang sahabat, di mana Wa'il bin Hujr ini pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW ketika Rasulullah membaca penghujung surah dari Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, berdasarkan hadis ini, Rasulullah berkata, Robbighfirli, ya, amin. Nah, berdasarkan hadis ini ada memang. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah hadis ini bisa diterima? Dalam artian, apakah hadis ini masuk kategori sahih atau bukan begitu? Nah, itu yang lebih penting. Karena yang namanya beribadah itu harus ada dalil begitu. Dalilnya itu ketika hadis berarti hadisnya harus hadis yang makbul, hadis yang bisa diterima. Ya, hadis yang bisa diterima itu misalnya hadisnya hadis sahih atau hadisnya hadis hasan dan yang lainnya begitu. Nah, dengan demikian kita harus tahu bukan hanya hadisnya tetapi bagaimana kualitas hadisnya begitu.
Nah, menurut penilaian para ulama ahli hadis, katakanlah misalnya, nah di sini kita lihat ya, teman-teman yang ada di Zoom meeting juga bisa lihat di situ ada satu kitab Fathul Bari ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Jadi Fathul Bari itu bukan hanya ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Dia ada satu kitab namanya sama, tapi pengarangnya berbeda. Beda kitab memang, begitu ya. Ada Fathul Bari, sama-sama syarah Sahih Al Bukhari dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ya, meninggal 852 Hijriah. Nah, kemudian ada lagi yang dikarang oleh imam yang lainnya, Imam Ibnu Rajab, meninggal tahun 795 Hijriah begitu, sama kitabnya. Nah, menurut Imam Ibnu Rajab bahwa hadis yang tadi yang mengatakan bahwa Nabi menambahkan kalimat Robbighfirli sebelum amin ya, itu kata beliau wahadzal isnadu la yuhtajja bihi. Jadi artinya sanadnya itu tidak bisa dijadikan hujah. Artinya sangat lemah sekali begitu. Nah, kemudian menurut beliau karena zahir dari hadis itu ya, kata beliau kita lihat hadisnya, syarahnya, penjelasannya, zahirul ahadits yadullu ala ayyu shola at-ta'minu bil Fatihah min ghairi sukutin. Menurut Imam Ibnu Rajab, hadis tersebut menunjukkan bahwa antara amin dan membaca surah Al-Fatihah itu seyogyanya dibaca secara ittisol. Ittisol itu bersambung, tidak terpisah begitu. Ya, tidak terpisah. Ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i antara surah Al-Fatihah dengan membaca amin, ya itu memang disunahkan ada jeda begitu. Ada jeda artinya saktah, tetapi saktahnya saktah latifah. Ya, jadi berhenti sejenak. Apa maksudnya? Liyab sula Al-Qur'anu amma laysa minhu, supaya jelas mana Al-Qur'an mana bukan. Nah gitu. Jadi Al-Fatihah itu kan Al-Qur'an, amin itu bukan. Supaya jelas antara Al-Qur'an dan yang bukan Al-Qur'annya begitu. Jadi sekali lagi kalau kita lihat ya secara kualitas hadis itu memang hadisnya masuk kategori la yuhtajja bihi. Nah, kemudian yang penting lagi bahwa hadis ini ternyata maknanya bertentangan dengan hadis yang lain ya. Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, di situ ada hadis yang disandarkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menerima dari Rasulullah. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu. Nah, kata Abu Hurairah, Rasulullah itu ketika beliau selesai ya membaca surah Al-Fatihah Ummul Kitab, rafa'a sautahu, kemudian dia meninggikan suaranya gitu. Wa qala, nah seraya dia mengatakan amin begitu. Nah, di dalam hadis yang ini tidak ada keterangan bahwa Rasulullah membaca apa? Membaca Robbighfirli. Yang pertama, hadis yang la yuhtajja bihi menurut Imam Ibnu Rajab ya. Tadi ada tambahan Robbighfirlinya, nah di sini tidak ada. Yang sahih. Nah, yang ini yang menyatakan tidak ada tambahan Robbighfirlinya itu adalah sahih begitu ya. Nah, dari sini saja kita bisa melihat ya, meskipun ada hadisnya yang menyatakan tambahan Robbighfirli itu, tapi dengan sendirinya dia terkalahkan. Artinya sepintas saja dia tidak bisa diamalkan begitu, karena ini sudah ada hadis yang sahihnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami, sebetulnya ketika si makmum ya membaca amin, amin itu kan artinya apa? Istajib doa ana, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah doa kita begitu. Ya, kalau misalnya yang dimaksud di situ adalah doa yang dibaca oleh si imam, ya kita tahu arti Robbighfirli itu artinya apa? Ya Allah ampunilah dosaku, kata si imam. Ya Allah ampunilah dosaku, kata si makmum apa? Amin. Begitu. Nah, dari segi arti si makmum kebagian doa tidak? Tidak kebagian. Artinya si imam itu mendoakan untuk dirinya pribadi begitu. Artinya si imam dalam tidak bahasa bijak. Yang lain ya kurang bijak begitu, bahasa kasarnya ya egois. Dia mementingkan diri pribadi. Ya padahal Islam itu mengajarkan apa? Keseimbangan. Ya. Si imam itu harus memperhatikan apa?
memperhatikan rakyatnya. Dalam kaidah usul fikih dikatakan apa? Kemaslahatan ya itu harus sampai kepada si makmum yang rakyatnya begitu. Ya, jadi di dalam kaidah usul fikih itu dinyatakan apa? Ada kaidahnya itu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita tanyakan kembali doa yang disampaikan oleh si makmum itu untuk kalimat yang mana begitu. Nah, ini kalau kita lihat dari redaksi yang dibaca oleh si imam, ada satu doa yang sangat penting sebetulnya. Ya, artinya ketika si imam membaca ihdinas siratal mustaqim, itu kan doa. Ya, ihdi itu artinya apa? Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa selamanya tetap berada di jalan yang lurus. Nah, ini hidayah, minta hidayah gitu. Dan kita bisa beragama, menganut agama Islam ini karena ada hidayah. Makanya disebut dengan hidayatul-din, ya, hidayah agama. Ini saya kira nikmat yang sangat besar sekali. Artinya bagaimana kita ini dengan kalimat ini selamanya beristiqomah dalam keadaan bimbingan Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, makanya di dalam kitab-kitab hadis ya, misalnya dalam hadis yang kita bahas yang tadi itu, doa yang dilantunkan oleh si makmum itu untuk mengaminkan bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh si imam, ihdinas siratal mustaqim gitu. Nah, pemahaman dari hadis yang tadi ya, jadi kan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban antara surah Al-Fatihah dengan amin itu tidak ada kalimat yang lain, ya, tidak ada kalimat yang lain. Nah, makanya menurut Imam Ibnu Rajab wala yustahabu ayyuqaddam ma'alat ta'min du'aun, ya. Tidak disunahkan ada satu doa yang menyertai sebelum amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau mau berhenti sejenak nggak apa-apa. Berhenti sejenak ya, lalu amin bareng-bareng. Nah, begitu. Nah, kemudian kita lihat misalnya di dalam kitab yang lain ya, Imam Ar-Romli dalam kitab namanya Nihayatul Muhtaj. Dia mengatakan wa yusannu aqibal fatihati amin sawaun akana fi sholatin amla. Disunahkan setelah membaca surah Al-Fatihah membaca amin. Meskipun ya membaca surah Al-Fatihahnya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tetapi ketika kita membaca amin di dalam sholat itu lebih ditekankan, lebih diutamakan begitu. Nah, kemudian beliau mengatakan apa dasarnya? Li khabarin annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa sautahu. Hadis yang tadi itu begitu ya. Kemudian dia mengatakan wa muraduhu bil aqib ya, yang dimaksud dengan kata-kata setelah ya begitu. Jadi disunahkan membaca surah membaca setelah surah Al-Fatihah. Nah, yang dimaksud setelah itu apa? Nah, kata beliau, kata Imam Ar-Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj ya. Dan ini saya kira kitab ini merupakan rujukan pokok di dalam para kiai di pesantren salaf ya, terutama di NU ya, golongan di kita gitu. Nah, yang dimaksud dengan akib di situ adalah wa muradu bil akib alla yatakhallala bainahuma lafdzun. Antara ujung surah Al-Fatihah dengan amin tidak ada kalimat yang lain. Ya, tidak disela dengan kalimat yang lain begitu, ya. Nah, makanya ada salah satu syarah dari kitab Fathul Qorib ya, atau kitab Takrib ya, yang ditulis oleh Imam Al-Iraqi. Nama kitabnya itu Tarhut Tathrib fi Syarah At-Takrib ya. Di situ dinyatakan al-mustahabbu al-iqtisaru ala ta'min aqibal fatihati min ghairi ziyadatin alaihi ittiba'an lil hadis. Nah, jadi menurut Imam Al-Iraqi disunahkan ya al-iqtisaru ala ta'min, hanya membaca amin saja begitu. Al-iqtisar itu. Aqibal Fatihah, setelah surah Al-Fatihah.
min ghairi ziyadatin alaihi, tanpa atau tidak perlu ada tambahan-tambahan yang lain. Tidak perlu ada tambahan Rabbighfirli wali walidayya dan yang lainnya begitu. Kenapa? Ittiba'an lil hadis, ya, sesuai dengan yang disampaikan dalam hadis, terutama yang disampaikan di dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban yang tadi itu begitu. Nah, kemudian ini yang perlu juga diungkap, saya kira ini yang kelihatannya ya, dijadikan rujukan oleh masyarakat di kita, terutama masyarakat kiai bahkan begitu ya. Kenapa di kita bukan hanya masyarakat awam? Awam itu bukan berarti bodoh ya. Awam itu artinya umum ya. Nah, kita biasa membaca Wairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfirli, kata si Imam Amin begitu ya. Nah, di sini kita lihat misalnya di dalam kitab I'anatul Thalibin, saya sudah menyampaikan tadi I'anatul Thalibin ini kitab syarah dari kitab Fathul Mu'in begitu. Nah, kita lihat kalimatnya, saya baca supaya nanti tidak salah paham ya. Nah, di situ ada kalimat siwa Rabbighfirli, selain Rabbighfirli. Artinya menurut kitab ini ya, kitab I'anatul Thalibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati, antara akhir surah Al-Fatihah dengan amin tidak boleh ada kalimat yang lain. Tidak boleh disalah dengan kalimat yang lain. Nah, kecuali katanya Rabbighfirli. Kecuali dengan Rabbighfirli. Kita lihat bagaimana statusnya nanti. Apakah ini dianjurkan? Nah, ini yang lebih penting. Apakah tambahan Rabbighfirli ini dianjurkan ya, atau hanya sebatas ketika dibaca tidak membatalkan sholat? Begitu. Kita lihat nanti. Kalau misalnya dianjurkan, itu nanti konsekuensinya apa? Kualitas sholat kita, pahala sholat kita begitu. Kalau misalnya hanya sebatas tidak membatalkan sholat, itu nanti saya kira tidak perlu kita baca. Ya, karena nanti justru bukan menambah sholatnya khusyuk dan berkualitas, justru akan mengurangi kesempurnaan sholat kita. Kita lihat kalimatnya seperti apa. Nih, kita lihat misalnya di dalam kitabnya ay'annahu yustathna minat talafud bisyai'in at-talafudhu bi Rabbighfirli. Ya, jadi dikecualikan dengan lapad bisyai'in, sesuatu lapad begitu, at-talafudhu bi Rabbighfirli, tidak apa-apa kalau kita membaca Rabbighfirli begitu. Tidak apa-apa. Tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan. Nah, ini berikutnya, ini sebagai penegasan fa innahu la yadurru. Nah, tambahan itu Rabbighfirli itu tidak kemudian membatalkan sholat. Nah, apa yang bisa kita pahami dari redaksi ini, dari keterangan ini, penjelasan dari hadis ini ada dua. Yang pertama, membaca Rabbighfirli setelah surah Al-Fatihah tidak membatalkan sholat. Artinya ketika orang, ya, imam atau kita makmum membaca Rabbighfirli tidak sampai membatalkan sholat. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, membaca amin tetap disunahkan. Artinya jangan mentang-mentang sudah keselang dengan lafaz yang lain gitu, Rabbighfirli gak mau baca amin gitu, takutnya tidak sunnah. Nah, jangan ada kekhawatiran itu, tetap pahala sunnah membaca amin ada begitu. Nah, hanya saja ya nanti apakah dengan tambahan itu nanti akan lebih menambah kesempurnaan apa justru mengurangi kesempurnaan begitu. Kita lihat sahabat-sahabatku sekalian, kembali kepada makna sekarang. Rabbighfirli itu artinya apa? Tadi sudah kita singgung. Rabbighfirli itu ya Allah ampunilah dosaku begitu. Ini artinya si imam mendoakan khusus untuk dirinya pribadi. Si makmum yang di belakang itu padahal sholatnya kan berjamaah. Artinya dia tidak akan disebut imam kalau tidak ada. Kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada makmum begitu. Artinya ini kan berjamaah. Seharusnya ya imam yang bijaksana harus memperhatikan si makmumnya. Bagaimana si makmumnya itu dapat bagian daripada doanya itu. Ya, makanya dalam hadis yang disampaikan atau yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah begitu ya. Dan kualitas ini hasan, Ustaz. Hasan itu masuk kategori hadis yang makbul. Makbul itu bisa diterima, bisa dijadikan hujah. Nah, apa di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi?
Kata Nabi, la ya umma abdun fayakhusso nafsahu bida'watin dunahum. Fa'in fa'ala faqad khonahum. La ya umma. Bisa la ya ummu bacanya, boleh-boleh saja. Kalau la ya umma berarti la ya umma abdun. Seorang hamba, ya, orang yang sholat. Jangan atau tidak boleh menjadi imam. Nah ini kalimatnya kita lihat. Fayakhusso nafsahu, kemudian dia mengkhususkan doa untuk dirinya pribadi. Ya, bida'watin dengan satu doa dunahum. Di belakangnya si makmumnya tidak kebagian. Nah begitu. Apa kata Nabi? Fa in fa'ala faqad khonahum. Kalau ada si imam ya melakukan seperti itu, faqad khonahum, si imam tersebut masuk kategori imam yang apa? Yang khianat. Nah itu, khianat itu apa? Bahasa artinya itu. Apa ya? Khianat. Apa ya khianat? Dia tidak amanah gitu, Iya. cedera begitu. Cedera. Bahasa Jawanya itu. Istilahnya bahasanya kan kita sedang jamaah sendiri gitu. Ya berarti kayak gitu. Gitu. Nah jadi idealnya begitu. Ya tadi kita sudah sampaikan bahwa yang namanya Islam itu menuntut untuk adanya keseimbangan begitu ya. Ya bukan hanya si imam, tapi si makmum juga di belakang kita harus diperhatikan. Nah jadi kesimpulannya yang bisa minimal yang bisa saya pahami dari yang beberapa hadis, kemudian dari penjelasan para ulama hadis, kemudian para ulama fikih. Kesimpulannya adalah bahwa yang namanya ibadah, ya ibadah itu kan akan kembali kepada diri kita, Ustaz. Kalau konsepnya kembali kepada diri kita, maka ibadah yang kita lakukan harus kita lakukan yang terbaik loh. Karena akan kembali kepada diri kita. Artinya ibadah itu jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Jangan, yang penting kan sah sholatnya. Tidak begitu. Bukan hanya sah, sholatnya berkualitas apa tidak. Ya, kira-kira praktek seperti ini berdasarkan dalil yang sahih apa tidak. Nah begitu. Nah makanya ketika sholat itu akan kembali kepada diri kita, maka ya praktek-prakteknya itu harus disesuaikan dengan dalil-dalil yang berkualitas juga. Ya, dengan dalil-dalil yang sahih. Kita tadi sudah lihat bahwa yang menyatakan ada tambahan Rabbi firli itu layuh tajabi, tidak bisa dijadikan hujah dari sisi riwayat, dari sisi makna juga bertentangan dengan yang disampaikan oleh Nabi begitu. Nah jadi lebih baik tentunya bagi si imam ya tidak membaca Rabbi firli ya karena memang hadisnya juga lemah, di samping maknanya juga memang menunjukkan bahwa dirinya egoisan. Ya, jadi setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin sejenak berhenti. Amin bareng aminnya si imam dengan aminnya si makmum. Insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang menurut pemirsa ini ya, misalnya kurang tepat dari sisi dalil, jangan sungkan-sungkan sampaikan saja. Ya, dan itu tentunya menunjukkan kasih sayang begitu terutama untuk saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu tadi pemirsa sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat pencerahan. Ternyata apa yang kita pahami selama ini tentu bagi siapapun mungkin yang masih menggunakan Rabbi firli ataupun tanpa pakai Rabbi firli, hari ini kita dapat pencerahan dari beliau. Jamaah sekalian, di akhir season ini kami memberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemirsa. Kami persilakan bagi teman-teman mungkin yang ada di Zoom meeting ini bisa mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Zoom meeting ini habis. Waktunya kayaknya terbatas ini, Bu. Dipersilakan. Baik teman-teman sekalian, jamaah sekalian, pemirsa dimanapun berada, yang apa saja yang barusan disampaikan oleh guru kita pemateri pada kesempatan ini tentang bacaan Rabbi firli yang dibaca oleh imam kemudian diamini oleh makmum,
Masing-masing di kita boleh memilih tentunya. Eh, Kita merekomendasikan tentu tidak menjadikan apa yang kita yakini hari ini kemudian lantas menyalahkan orang lain, dan tentu semuanya memiliki hujah, memiliki dasar. Kita pada kesempatan ngaji bareng pada kesempatan ini tentu menyajikan dasar-dasar yang memang ditemukan oleh para ustadz. Tentunya kami bukan dalam rangka menyalahkan, apalagi jauh kami dari segala kesempurnaan tentunya. Tapi ini dalam rangka mencerdaskan, mengupayakan kualitas ibadah kita. Mungkin Ustadz Judi ada tambahan lain? Saya kira udah jelas banget gitu. Artinya kita punya pilihan sekarang. Iya, betul. Artinya ketika saya menggunakan Robbing Firly, itu Iya. hanya sebatas satu, tidak memadorotkan, Iya, gitu. iya. Tidak sampai membatalkan sholat saya. Betul, Ternyata betul, sholat betul. saya selama ini masih alhamdulillah. Masih ada satu hadis meskipun dalilnya tadi Hasan tidak bisa jadi sandaran, Iya. tapi itu masih tetap ada hadis gitu. Iya, iya. Namun hanya saja mungkin rekomendasi kepada imam itu menjadikan Iya. kebijaksanaan lah. Betul, Gitu. betul. Minimal mungkin kalaupun tidak Robbing Firly, kayaknya mungkin Robanang Pilana gitu. Jadi gimana kira-kira kalau begitu? Oke, yang pertama memang dalam hal ibadah ya, karena tadi konsepnya itu tauqif ya. Tauqif itu kita tidak bisa berkreasi, ya. Tapi harus berbicara dalil. Ya, makanya ada sahabat Nabi yang mengatakan dinuna mabniun ala nukul la ala munasibati ruku. Jadi agama kita itu dilandaskannya kepada nakal. Nakal itu dalil. Al-Quran, hadis, kalau ulama dan berikutnya. Bukan kepada logika. Nah, kalau misalnya kepada logika itu nanti bisa ngawur. Bisa ngawur, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang disampaikan dalil itu, ya, ini berdasarkan pengamatan saya pribadi, itu sealur. Artinya ketika berriwayatnya seperti ini, itu ternyata sudah ideal. Maknanya juga demikian begitu. Seperti yang tadi ya. Kenapa misalnya hadisnya do'if bahkan la yuhtajab bihi, tidak bisa dijadikan hujah? Bukan hanya dilihat dari sisi riwayat saja. Dilihat dari sisi makna pun demikian. Ya. Bahkan secara secara fitrah ya. Hidup kita, diri kita pasti memerlukan keseimbangan. Ya, bermasyarakat, ya, kita di masyarakat, di keluarga begitu. Yang namanya hidup sosial itu pasti ada. Nah, pada saat itu perlu ada perlu adanya keseimbangan. Ya, si imam tidak boleh egois, di keluarga si suami tidak boleh egois begitu. Di bawahnya kan ada istrinya, ada anak-anaknya begitu. Nah, ini saya kira yang disampaikan oleh Nabi itu demikian ideal begitu. Nah, ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman, ya ini minimal pengalaman saya pribadi ya. Itu ternyata ketika kita sholat, ini kita memilih bacaan yang ini dan kita tahu dalilnya, itu lebih mantap. Ya, jadi lebih penghayatannya lebih mendalam begitu daripada sholatnya itu kering tanpa tahu dalil begitu, tanpa tahu artinya begitu. Itu yang saya pahami seperti itu, Ustaz. Silakan mungkin dari yang lainnya ya, saya kira bisa menambahkan atau bisa juga mengoreksi ya. Siap, mangga masih ada waktu, ada yang bertanya. Mungkin saya kira untuk bahasan ini cukup luar biasa, jelas ya bagi kita. Yang jelas kalaupun itu misalkan kepada jamaah mungkin yang merasa bahwa kalau tidak membacakan Robbing Firly itu serasa ada yang kurang. Kalau kita melihat beberapa redaksi doa yang ada di dalam sholat, saya kira kata Robbing Firly juga ada di beberapa lokasi ya Ustaz ya. Artinya jangan juga kita memaksakan, mungkin kayak di Robbing Firly warhamni wajuni, di situ justru ada gitu. Artinya jangan, karena mungkin dipahami selama ini saya menggunakan Robbing Firly, jadi ketika tidak baca tuh kayaknya ada yang hilang, padahal sesungguhnya ada gitu. Pengulangan di beberapa lokasi Robbing Firly. Jadi dalam berdoa itu
adab-adabannya begitu ya. Kalau kita doa berjamaah, kapan menggunakan domirna, kapan menggunakan domir ya mutakalim, kapan robbana, kapan robbi. Itu dalam riwayah, dalam agama kita itu diatur sedemikian rupa begitu ya. Misalnya di dalam sholat berjamaah ya itu kan dibacanya itu apa? Ihdina. Ya, bimbinglah kami senantiasa dalam hidayah. Kami begitu. Artinya bukan hanya si imam makmum. Kabar semuanya juga ingin menginginkan hidayah. Akhirnya maka disambut dengan amin bareng si imam dengan si makmum begitu. Nah, ketika misalnya sholat yang yang sir ya atau jamaah ya melibatkan diri pribadi yang dibaca robbing firli bukan robana karena memang di situ person pribadi begitu. Nah, nanti juga kita akan temukan misalnya ketika wiridan ya setelah sholat ya kapan misalnya membaca Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirni. Boleh nggak dibaca ajirna? Boleh saja. Berarti si makmum dia baca juga. Cukup mengaminkan saja kalau tapi kalau misalnya Allahumma ajirni si makmum ikut Allahumma ajirni begitu. Begitu Ustaz. Siap. Baik, teman-teman jamaah sekalian, ada yang bertanya? Kami persilakan. Tadi ada yang request katanya di luar tema ini, dipersilakan mumpung ada guru kita. Ya, ini ada dari Nunik. Teh Nunik, entah dari mana ini. Maaf mau tanya, Tad, saya kebetulan tidak mengikuti dari awal. Kalau hukum dalam sholat sendiri gimana ketika kita menambahkan Robbi Firli dalam Fatihah dalam sholat? Dan kalau menurut ajaran Rasulullah sendiri bagaimana untuk bacaan yang benar? Betul. Bagaimana Ustaz? Saya kira ini pertanyaan bagus sekali ini ya. Nah yang pertama dari riwayat yang tadi kita bahas itu ya maknanya maksudnya adalah antara bacaan surah Al-Fatihah kita dengan amin itu dianjurkan tidak ada jeda. Ya, jadi harus itisol. Jangan ada jeda dengan kalimat yang lain. Kalau konsepnya seperti ini, ya bagaimana kalau misalnya Ustaz Ibrahim misalnya tadi bertanya, kita ganti saja gitu, Robbana ighfir lana gitu. Bisa nggak? Dalam riwayat itu yang diinginkan yang pesannya itu, pesan utamanya bagaimana Al-Fatihah dengan amin itu itisol. Artinya mau diganti dengan Robbana, mau tetap Robbi, tetap dianjurkan tidak. Kenapa? Karena anjurannya nyambung begitu. Ya, jadi antara doa dengan amin itu betul-betul connect. Jangan sampai nanti ada kesan bahwa kita mengaminkan Robbi pilih yang si imam. Gitu. Mungkin itu yang terjadi di masyarakat. Padahal ada kalimat yang betul-betul harus kita aminkan, penting untuk kita. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah itu yang harus betul-betul kita aminkan itu. Nah jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi ya, kalau pertanyaannya boleh apa tidak, boleh-boleh saja sebetulnya. Hanya saja anjurannya sih memang tidak anjurannya tidak. Jadi kan berarti yang harus kita inikan bersama itu adalah amin ini amin untuk kalimat mana nih ya, yang harus kita luruskan betul. Bahwa di dalam Fatihah itu adalah kandungan doa yang sangat luar biasa. Mulai dari alhamdulillah. Betul. Bahkan ditegaskan dalam ihdinas siratal mustaqim. Itu amin yang memang itu kan di dalam hadis agar bahkan jangan sampai pemisahan dari surat Al-Fatihah dengan amin saja dianjurkan dalam satu hadis berhenti dulu ya. Berhenti dulu untuk menunjukkan bahwa dari basmalah sampai waladhdallin itu adalah satu surat. Gitu. Nah, saya kira mungkin ya kebijakan kita gitu sebagai sebagai pribadi yang mungkin taat kepada Rasulullah dalam menjalankan ibadah ya tentu hadis itulah yang menjadi rujukan kita. Gitu. Bahwa amin yang dimaksud adalah amin untuk bacaan surat Al-Fatihah. Nah kemudian yang kedua, ada saatnya kita juga nanti kebagian Robbi Firli. Nah ketika misalnya doa di antara dua sujud kan ada Robbi Firlinya. Nah di situ untuk kita Robbi Firlinya dihayati begitu. Bahkan bukan hanya meminta ampunan kan di situ, ya minta rizki juga, minta afiatnya juga. Nah di situ saatnya kita meminta ampunan itu.
Nah, ketika sholat itu yang ditekankan di situ adalah minta hidayahnya. Ya, dan ampunan itu akan bermanfaat ketika kita sudah mempunyai hidayah. Gitu. Kita misalnya mendapatkan hidayah, kemudian kita jadi seorang muslim, baru di sana maghfirah akan ada. Maghfirah, ampunan itu tidak akan bermakna kalau seseorang tidak mendapatkan hidayah. Katakanlah dia tidak menjadi seorang yang muslim, tidak ada manfaatnya ampunan buat dia. Nah, makanya yang ditekankan di situ adalah hidayah dulu, baru nanti ada maghfirahnya. Itu yang bisa kita pahami. Luar biasa teman-teman. Ada lagi? Cukup jelas ya teman-teman sekalian? Masih ada? Oh ya, ini dari Ikrimah Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, jika sholat berjamaah dan imamnya membacakan Robbi Firli setelah bacaan Al-Fatihah, kita yang sudah tahu ikut menjawab amin atau diam saja Ustadz? Terima kasih. Biasa. Enggak usah ditanggapi Ustadz. Ini pertanyaan luar biasa. Ini pertanyaan bagus-bagus ini ya. Ini kita tahu nih doanya itu untuk si imam. Apakah kita tetap aminkan atau enggak? Ini saya kira ikhtiar itu bebas aja lah. Ya, tapi ya kita mengaminkan juga saya kira nggak apa-apa ya, supaya nanti tidak kemudian menimbulkan fitnah. Gitu. Ya aminkan saja nggak apa-apa ya. Nah, berarti kan kola aminnya di situ juga berarti ya tetap dapat pahala kan baca amin yang kita aminkan. Pahala meskipun di hati kita agak kurang enak. Masa sih si imam tega banget gitu tega banget nggak diikutin ya doanya. Ya, nanti harus ditoel imamnya seperti itu. Ya, pokoknya dianjurkan sekali ya kepada imam untuk bijak lah. Artinya doa itu ada di tempat lain ya saya kira. Betul. Tanpa harus di walabdolin pun, ya setelah walabdolin pun ada doa Robbi Firli yang di tempat yang lain. Itu yang adalah sebetulnya menjadi sebuah kebijakan daripada imam tentunya. Dan tentu ya menyelamatkan para makmum. Betul, ya. betul. Artinya makmum ketika mendapatkan doa daripada imam, kebijakan imam ya tentu kesempurnaan jamaah itulah yang akan kita raih tentu. Baik jemaah sekalian, masih ada yang dipertanyakan lagi? Kayaknya cukup ya. Cukup ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah dari tadi kita sudah berbincang, pengetahuan kita sekarang sudah semakin bertambah. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahan kualitas ibadah kita dan tentu salah satu di antara diterimanya amal adalah harus sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan upaya kita dalam mempelajari ilmu-ilmu tentang ibadah yang hal ini menjadikan tambahan keyakinan buat kita, tambahan kekhusyuhan sholat kita, dan tentu lagi mudah-mudahan harapannya adalah apa yang kita lakukan ibadah ini dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru kita Ustadz Dr. Judi Rifai MA atas kesediaannya membersamai kita pada kesempatan sore hari ini. Kita dapat ilmu banyak yang sangat luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Dan terima kasih kepada jamaah sekalian atas kebersamaannya ikut serta dalam kegiatan ngaji bareng pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di episode selanjutnya. Saya sebagai moderator pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya dalam memandu acara pada kesempatan ini. Dan terima kasih di belakang kru yang sudah menyiapkan, Om Randan, Pak Ujang, terima kasih sudah menyiapkan untuk tersuksesnya kegiatan pada kesempatan ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.